Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ridwan Taufik Hidayat. Pada hari ini saya akan mempresentasikan jurnal yang telah saya dan kawan saya, yaitu Yohan Irana Makatita, telah buat. Jurnal ini kami buat sebagai persyaratan untuk webinar Humanis Nasional Manajemen Universitas Pamulang tahun 2024. Jurnal yang telah kami buat ini berjudul tentang analisis strategi tumbuh PT Aqua Golden Mississippi dalam memimpin pasar air minum dalam kemasan di Indonesia. Yang pertama ialah kita akan membicarakan tentang inovasi produk untuk mempertahankan pertumbuhan, di mana Aqua sendiri telah melakukan berbagai inovasi. Seperti contohnya ialah perkembangan varian rasa, di mana untuk mempertahankan pertumbuhan ini, perusahaan Aqua berinovasi dengan mengembangkan varian rasa baru, seperti menambahkan rasa buah atau herbal-herbal yang tidak hanya menyegarkan, tapi juga dapat menambah nilai gizi produk. Kemudian yang kedua ialah kemasan yang lebih ramah lingkungan, di mana Aqua senantiasa untuk terus berinovasi dan meningkatkan kemasan yang diproduksi sehingga lebih ramah terhadap lingkungan. Yang ketiga tentu saja memberikan manfaat bagi konsumen, di mana produk-produk yang Aqua pasarkan haruslah tentu menjadi produk yang sangat bermanfaat bagi konsumen. Sehingga hal tersebut akan menjadi penting untuk menjaga pertumbuhan dan daya saing di pasar yang semakin kompetitif. Selanjutnya ialah kita akan membahas tentang strategi sukses Aqua dalam industri AMDK, di mana yang pertama ialah strategi promosi dan periklanan, di mana Aqua sebagai salah satu merek terkemuka di industri AMDK, khususnya di Indonesia, telah sukses mengimplementasikan strategi promosi dan periklanan yang tepat. Hal ini terbukti dari data yang menunjukkan bahwa penjualan air mineral Aqua sangat berbanding lurus dengan biaya promosi dan periklanan yang dikeluarkan. Yang kedua ialah bagaimana Aqua dapat menempatkan dirinya dan meningkatkan kualitasnya dalam waktu yang bersamaan, di mana penelitian mengungkapkan bahwa salah satu kunci kesuksesan Aqua dalam mendominasi industri AMDK ialah strategi positioning dan kualitas yang teruji, di mana Aqua berhasil memposisikan diri mereka sebagai merek yang terpercaya, fleksibel, dan mudah dijangkau oleh para masyarakat, bahkan di daerah yang terpencil sekalipun. Yang ketiga ialah di mana Aqua gencar dan rajin untuk melakukan kampanye peduli lingkungan. Aqua berhasil membangun brand image yang kuat melalui kampanye peduli lingkungan seperti yang terkenal ialah Aqua Life, di mana kampanye ini tidak hanya meningkatkan citra merek, tetapi juga meningkatkan komitmen dan kepercayaan masyarakat, sehingga Aqua dapat terus menjaga kelestarian lingkungan. Selanjutnya, untuk jurnal yang kami buat ini, kami melakukan beberapa metodologi penelitian. Yang pertama ialah metode penelitian berupa kualitatif, di mana metode penelitian kualitatif ini kami berfokus pada pemikiran-pemikiran Kotler dan Armstrong terkait analisis marketing mix 7P, di mana metode ini dipilih untuk memperoleh pemahaman yang komprehensif tentang strategi pertumbuhan PT Aqua Golden Mississippi. Yang kedua ialah analisis SWOT, di mana analisis SWOT berguna untuk menganalisis kekuatan dan tantangan yang dihadapi PT Aqua Golden Mississippi dalam menghadapi kompetitor-kompetitor di industri AMDK. Yang ketiga tentu saja kami mengumpulkan data, di mana data tersebut diperoleh dari sumber yang komprehensif seperti literatur, makalah, artikel dan yang dapat dipertanggungjawabkan, di mana data kuantitatif yang kami kumpulkan seperti pangsa pasar, volume penjualan, dan juga tren harga, itu semuanya kami analisis untuk melengkapi analisis kualitatif yang telah disebutkan tadi. Sebelum kita mendalami lebih jauh tentang analisis, alangkah lebih baik kita memperlihatkan profil dan sejarah PT Aqua Golden Mississippi,
di mana Aqua adalah merek air minum terkemuka di Indonesia sejak tahun 1973, di mana Aqua didirikan oleh Tirto Utomo dan meraih berbagai penghargaan karena dikenal dengan inovasi kemasan serta komitmen terhadap keberlanjutan, termasuk program daur ulang dan peduli lingkungan seperti Aqua Peduli. Di mana Aqua pada awalnya dimulai dengan sebuah pabrik di Bekasi pada tahun 1973 dan lalu berkembang, kemudian mengembangkan produknya menjadi kemasan galon pada tahun 1975, dan kemudian dari tahun 1983 sampai sekarang Aqua beralih menggunakan plastik. Dan juga pada tahun 1998 Aqua mendapatkan sosok aliansi yang sangat kuat dan akhirnya memperkuat posisi Aqua sendiri di pasar AMDK, di mana Aqua beraliansi dengan Danone. Lalu ialah visi, misi, dan pemegang saham Aqua, di mana visi Aqua sendiri ialah menjadi bagian integral dari hidup sehat masyarakat Indonesia. Bagaimana untuk merealisasikan visi tersebut? Tentu saja Aqua melakukan berbagai misi seperti menyediakan air minum berkualitas, kemudian pengembangan produk-produk inovatif, berkomitmen pada keberlanjutan lingkungan, dan menciptakan nilai tambah bagi para stakeholder. Kemudian pemegang saham Aqua ialah di mana pengelolaan perusahaan dioptimalkan untuk memberikan rentabilitas investasi kepada pemegang-pemegang saham dengan komunikasi yang tepat waktu. Selanjutnya kita masuk lebih dalam untuk menganalisis apa yang telah dilakukan Aqua hingga menjadi besar sampai sekarang. Yang pertama ialah analisis marketing mix 7P, di mana produk Aqua menawarkan berbagai ukuran kemasan air mineral yang berkualitas. Tentu saja kita lihat Aqua sangat fleksibel dan sangat bervariasi dalam memasarkan produknya. Aqua memiliki berbagai lini produk seperti yang dari plastik, galon, ukuran 600 ml, ukuran 1 liter, dan lain-lain. Yang kedua, kita masuk ke price atau harga, di mana harga yang Aqua tawarkan sangat bervariasi untuk berbagai segmen pasar, sehingga akan menggait lebih banyak konsumen atau masyarakat dalam memilih produk Aqua. Yang ketiga ialah distribusi, di mana distribusi produk Aqua sangat luas dan sangat dapat dijangkau di toko-toko ataupun di online. Yang keempat ialah promotion atau promosi, di mana iklan di berbagai media dan event promosi sangat gencar dilakukan oleh Aqua. Yang kelima ialah people, di mana pelatihan untuk karyawan sangatlah digencarkan oleh perusahaan Aqua Golden Mississippi. Selanjutnya ini ialah data penjualan produk Aqua, yaitu di mana Aqua memimpin pasar Indonesia di antara para kompetitor, yaitu dengan 93,1% responden menyatakan bahwa mereka memilih Aqua sebagai air minum sehari-harinya. Maka dapat kita lihat bahwa Aqua sangat mendominasi pasar AMDK di Indonesia, dan tidak heran Aqua menjadi sangat raksasa dan tidak terkalahkan di pasar AMDK, khususnya di Indonesia. Kita berlanjut kepada analisis SWOT PT Aqua Golden Mississippi, di mana kita mulai dari kekuatan, yaitu ialah Aqua mempunyai merek yang sudah kuat, kualitas yang tinggi dan terjamin, distribusi yang luas dan fleksibel. Tetapi tidak menutup kemungkinan Aqua juga mempunyai kelemahan seperti harga yang relatif lebih tinggi dibanding para kompetitor dan ketergantungan pada segmen pasar tertentu. Harus kita akui bahwa Aqua sangat bergantung terhadap kemasan botol, khususnya pada 600 ml, dan sepertinya lini produk mereka yang lain sepertinya sangat jomplang bila dibandingkan dengan kemasan botol plastik yang mereka jual. Tetapi hal itu tidak menutup kemungkinan bahwa Aqua memiliki peluang juga, yaitu di mana Aqua terus berinovasi dan tidak pernah lelah untuk
melakukan berbagai improvement pada produk ataupun packaging ataupun pemasaran, Aqua tidak pernah lelah melakukan itu. Dan juga khususnya ialah ekspansi internasional, di mana Aqua sangat gencar untuk melakukan ekspansi internasional khususnya di negara-negara yang belum terjangkau oleh para kompetitor. Namun demikian, Aqua tentu saja memiliki ancaman, di mana banyak sekali persaingan ketat dari para kompetitor, di mana kini makin banyak perusahaan yang terjun ke dalam industri AMDK, sehingga mungkin posisi Aqua tidak terlalu aman bila dibandingkan dengan sejak pertama kali berdiri. Kemudian yang kedua ialah perubahan regulasi, di mana zaman sekarang sangat banyak regulasi yang diubah dan sangat memungkinkan untuk Aqua akan terancam posisinya. Dan yang terakhir ialah produk palsu, di mana produk palsu ini sangat menjamur di mana-mana dan pastinya menjadi warning untuk PT Aqua Golden Mississippi dalam mempasarkan produknya. Yang terakhir ialah kesimpulan dan saran, di mana kesimpulan ialah PT Aqua Golden Mississippi memiliki fondasi yang kuat sebagai pemimpin pasar di industri air minum dalam kemasan di Indonesia. PT Aqua juga memiliki reputasi merek yang kuat, kualitas produk yang terjamin, dan jaringan distribusi yang luas, sehingga hal tersebut telah menjadi faktor-faktor kunci dalam kesuksesan perusahaan ini. Namun, perusahaan juga dihadapkan pada sejumlah tantangan seperti persaingan yang ketat, harga produk yang mungkin lebih tinggi, dan ketergantungan pada segmen pasar tertentu. Maka dari itu, kami menyarankan bahwa Aqua perlu terus melakukan inovasi dan penyesuaian strategi untuk mempertahankan dan memperluas pangsa pasarnya. Diversifikasi produk-produk, penyesuaian harga, dan fokus pada penguatan keunggulan kompetitif merupakan langkah-langkah yang sangat penting untuk dilakukan Aqua saat ini. Selain itu pula, jangan dilupakan bahwa pasar Aqua tidak hanya di Indonesia, tetapi Aqua harus bisa berekspansi ke pasar internasional agar pertumbuhan jangka panjang bagi perusahaan semakin terjamin dan semakin dapat dicapai di masa depan. Demikian presentasi yang dapat saya sampaikan. Semoga apa yang telah saya sampaikan dapat menjadi suatu ilmu bagi para penonton dan pendengar sekalian. Dan juga akhir kata kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.